Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Mas Dani selaku narasumber, yang kami hormati Bu Marliah rekan kerja saya, yang kami hormati teman-teman baik Proktor ANBK maupun operator Dapodik. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya. Pagi hari ini semua diberikan kesehatan dan juga kesempatan sehingga bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salam dan sholawat semoga tetap pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Teman-teman yang saya banggakan, terima kasih sekali atas kehadirannya. Memang luar biasa ini, akhir-akhir ini banyak sekali kegiatan dan juga mungkin panjenengan sering sekali diundang rapat, baik rapat ini, itu dan sebagainya. Semua memang karena kebutuhan kedinasan, sehingga harapan saya nggak usah dijadikan beban. Pokoknya dinikmati sajalah. Ibaratnya jenengan tiap hari ada undangan rapat, ya silakoni dengan ikhlas ya. Idep-idep ketemu dengan teman SD lain untuk saling silaturahmi. Walaupun mungkin di sekolah dengan banyak sekali tugasnya, tapi karena ini juga bagian dari tugas kedinasan, sehingga harapan saya teman-teman baik proktor maupun operator jalankan tugas ini dengan senang hati dan ikhlas sehingga tidak menjadi beban. Pokoknya ada undangan kedinasan apapun, usahakan kalau panjenengan kondisinya tidak sakit untuk bisa datang, kecuali pas sakit lah itu memang hal yang lain. Teman-teman yang saya hormati, sebelum nanti dilanjut oleh Mas Dani, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, tentunya seperti kemarin yang saya sampaikan, kami berharap untuk ANBK di tahun ini Wanayasa bisa sukses seperti tahun yang lalu, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan maupun sampai evaluasi atau hasilnya. Harapan kami sukses, dan kesuksesan itu insya Allah sebagian besar ada di tangan panjenengan semua selaku proktor, juga nanti punya peran yang sangat vital di kegiatan ini. Terus juga monggo teman-teman untuk menyiapkan mental anak didiknya, karena ini juga butuh butuh kesiapan mental untuk pemahaman terhadap soal-soal ataupun ujian yang akan dihadapi, sehingga siswa harus siap baik secara fisik maupun mentalnya. Terutama ini Bapak Ibu guru untuk bisa mendampingi, artinya memberikan persiapan agar anak bisa menjawab dengan baik sesuai dengan yang dialaminya, dan tidak ada miskomunikasi dari yang dialami keseharian dengan apa yang dikehendaki oleh sistem. Contohnya karena dulu itu memang kadang ada miskomunikasi, misalnya pertanyaannya, apakah kamu pernah disentuh oleh Bapak Ibu guru? Biasanya anak kan menjawabnya dengan jujur, rata-rata pernah, padahal hanya disentuh. Padahal maksud soal itu adalah sentuhan pelecehan seksual, sehingga terkadang agak kaget ketika muncul di hasilnya, loh kok di sini tingkat pelecehan seksualnya tinggi, padahal anak hanya jawab pernah disentuh Bapak Ibu guru. Padahal kita kan sering tiap hari ibaratnya nyentuh, cah pinter ini pinter banget, ganteng banget, itu kan menyentuh, anggapnya anak, oh iya Pak Dani kok nyentuh kepala saya misalnya. Nah padahal itu kadang, itu yang kadang menjadikan hasilnya tidak sesuai yang kita harapkan. Kemudian juga kadang di lingkungan sekolah itu ada orang luar yang mungkin membuang bungkus rokok atau puntung rokok atau mungkin bahkan botol-botol minuman keras. Akhirnya kan anak kadang ketika ditanya apakah di lingkungan sekolah kamu ada botol minuman keras atau hal semacamnya, mereka kan kadang jujur jawab iya ada, padahal yang membuang bukan warga sekolah. Contoh di daerah SD Kubang itu di sana dulu pernah terindikasi tingkat itunya mirasnya itu tinggi narkobanya.
Padahal kan mungkin orang lewat karena sekolahnya di pinggir jalan raya ya, mungkin buang jatuh ke depan halaman. Anak kan jujur, oh iya pernah lihat ada botol minuman keras. Padahal saya yakin nggak mungkin Pak Adi akan minum minuman keras, atau Bu Iin juga nggak mungkin, itu karena mungkin orang luar yang lewat. Nah, harapan saya ke depan hasil-hasil ini akan bisa bagus sesuai realitanya, tidak ada miskomunikasi, termasuk juga rapor pendidikan teman-teman. Rapor pendidikan ini hasilnya akan juga berpengaruh terhadap sekolah jenengan, karena ketika terdeteksi rapor pendidikannya meningkat, itu bisa jadi sekolah panjenengan akan menerima bos kinerja, dan itu masih teka-teki. Artinya indikatornya itu memang dari pusat yang bisa memilih SD A, B, C atau D yang mendapatkan bos kinerja. Saat ini kemarin yang dapat Jatilawang 3 dan Swida ya masih ya kan, kita di luar dugaan artinya karena itu memang sistem sih ya, jadi tidak bisa kita lihat secara kasat mata, atau mungkin coro gampangannya kaya bebejan ya, akhirnya kita bayangkan Swida dan Jatilawang 3 nggih. Kemudian teman-teman yang kedua, seperti yang pernah disampaikan Mas Dani kemarin tentang tes kemampuan akademik atau TKA, insya Allah ke depan ini positif dilaksanakan oleh pemerintah. Harapan saya, walaupun itu tidak wajib karena sangat penting dan berpengaruh hasilnya, tetap usahakan semua ikut. Karena kalau tidak ikut, ini bisa merugikan peserta didik. Misalnya SD 1 Wanayasa, bocah pinter banget, tapi tidak ikut ini, otomatis kan tidak mendapat sertifikat atau piagam, terus daftar nong SMP favorit misalnya, terus bisa jadi kalah dengan yang biasa-biasa karena diakumulasi nilainya. Ini berpengaruh juga terhadap pendaftaran ke jenjang berikutnya. Sehingga harapan saya di SD Wanayasa ini besok ketika ada TKA, kalau memang dapat jatah ikutkan semua saja. Insya Allah ini walaupun jenengan agak repot sedikit nggak masalah lah. Nanti kan ini demi untuk anak didik kita, bukan melanjutkan ke sekolah yang diinginkan, akan bisa mendukung atau mempermudah. Itu berkaitan dengan TKA. Kemudian yang ketiga, info tadi malam ini juga Grace, pokoknya kadang tengah malam ono info Mas, sehingga tengah malam setengah 9, setengah 10, setengah 11 ada surat dari kabupaten, biasanya langsung saya share di grup kepala sekolah biar tidak terlewat. Dan tanya dengan mapel bahasa Inggris teman-teman. Kalau di keputusan Kemendikbud atau Kemendikdasmen itu kan Dikdasmen itu kan wajib, tetapi setelah dikaji kemudian dilihat di lapangan, terus ada masukan ke kementerian, akhirnya walaupun di kementerian itu wajib, tetapi tetap ada kebijaksanaan. Nah intinya sudah saya share ke grup kepala sekolah bahwa untuk tahun ini mapel bahasa Inggris masih sifatnya pilihan. Walaupun surat Kemendikbudnya wajib, tetapi karena melihat kondisi di lapangan masih banyak sekolah yang tidak punya guru bahasa Inggris, mungkin juga bukunya belum semua satuan pendidikan memiliki, sehingga dikaji dan diusulkan dan diterima untuk tahun ini masih bersifat pilihan. Nah monggo teman-teman, kalau di tempat jenengan itu memang ada gurunya yang mampu, walaupun tidak harus guru bahasa Inggris teman-teman, guru kelas pun kalau mampu bisa mengajar bahasa Inggris ini. Kalau ada gurunya, ada bukunya, monggo. Kalau mau di kurikulum dimasukkan sebagai mapel pilihan, ya dimasukkan di KOSP-nya itu, sehingga nanti segala mapel masuk ke struktur kurikulum yang ada di sekolah masing-masing, dan tidak harus sama antara Wanaraja 1 dengan Wanaraja 2, tidak harus sama karena punya kebebasan masing-masing sekolah untuk menyusun kurikulumnya. Kemudian juga kalau misalnya yang coding dan juga pembelajaran mendalam mau dimasukkan di dalamnya juga dipersilahkan, itu pemenang masing-masing satuan pendidikan.
Kemudian teman-teman titipan juga info dari kabupaten masalah LKS. LKS lembar kerja siswa. Ini kan dulu sudah diinfokan bahwa sekolah itu hanya kewajibannya memberikan file ke orang tua. Jadi sekali lagi monggo nanti disampaikan ke Bapak Ibu Kepala Sekolah bahwa sekolah kewajibannya memberikan file ke orang tua. Lah orang tua monggo yang mampu silakan untuk ngeprint sendiri. Orang tua yang tidak mampu dari file itu bisa didiktekan ke anaknya. Iya, mungkin orang kuwi. Ya wis pokoknya ngono kuwi lah, pokoknya nggih. Jadi tidak sekolah tidak diperbolehkan mewajibkan semua wali murid harus ngeprint. Yang ngeprint yang mampu lah, yang tidak mampu juga tidak harus diprint. LKS itu boleh dibacakan terus anak menulis. Jadi orang tua mendiktekan, anak menulis. Kemudian teman-teman untuk data Dapodik, lah monggo data Dapodik ini harapan saya bisa diisi sesuai dengan kondisi real. Karena apa? Karena sekarang itu hampir semua bantuan dari pusat itu data pokoknya ambil dari data Dapodik. Sehingga nek jenengan misalnya sekolah kelasnya kurang tapi di Dapodik kok sudah penuh 6 rombel, ruang kelasnya sudah 6, maka jangan berharap akan mendapat bantuan. Kalau misalnya 6 rombel tapi ruang kelasnya baru 4, ya isikan saja, memang baru 4. Berarti kan pemerintah punya tanggungan 2 lagi untuk mengadakan RKB itu. Nah sekarang nggak usah takut dengan uang kok yo akreditasinya jadi elek, nek sarprase kurang enggak. Sekarang akreditasi nggak begitu ada kaitannya dengan sarpras. Yang penting sekarang akreditasi itu kinerja sekolahnya. Sarpras itu hanya sebagai pendukung. Nggak punya UKS ya tulis saja nggak punya UKS, nggak punya perpus, diisikan di Dapodik nggak punya perpus, supaya suatu saat kalau pemerintah meluncurkan bantuan, sekolah panjenengan bisa menjadi sasarannya. Tapi nek jenengan kok sudah baik semua, ya sudah nggak mungkin akan mendapat bantuan. Kemudian yang keenam tentang SIMUDIK. Kemarin kan sudah dikumpulkan di Karangkobar. Monggo untuk data itu juga diisikan sebenar-benarnya dan dilampiri, syukur dilampiri foto-foto yang benar-benar terbaru dan benar-benar akurat atau aktual. Misalnya kalau kubang 1 itu kan atasnya yang rusak ya Mas, jangan delok. Lah itu nek bisa yuk ambil foto bagaimana supaya bisa memfoto kerangka yang di dalam yang kira-kira sangat membahayakan. Karena walaupun mungkin dari jauh masih bagus gedungnya, tapi kalau atapnya rusak itu bisa masuk ke rusak berat karena membahayakan peserta didik. Kemudian Jatilawang 4, ada nggak ini Jatilawang 4? Nah, Jatilawang 4, jangan lupa itu juga dimasukkan usulan gedung baru Mbak, karena kesempatannya di SIMUDIK. Kalau secara lisensi saya sudah komunikasi dengan dinas dan jenengan membantu mengusulkan lewat SIMUDIK-nya. Saya ya tak lisannya ke Pak Kasih, ke Pak Kepala Dinas dan sebagainya itu sehingga nanti semoga Jatilawang 4 ke depan bisa segera mendapat RKB. Melas banget teman-teman, sepusing-pusingnya jenengan lebih pusing Mbak Adita dan teman-teman yang di Jatilawang 4. Nah sekolahnya digusur itu kan lagi kebingungan. Besok nek diusir tenan yang punya sudah ngancam pokoknya nggak boleh halamannya untuk main. Gedung yang kantor itu juga nggak boleh, harus segera dikosongkan. Aduh semen Pak Nano, siap-siap Pak Narnyon nyeket gedung yang baru umpek-umpekan apaan tuh, sehingga monggo segera diusulkan saja. Kemarin kami sudah bincang-bincang dengan Pak Kasih, Pak Daryono itu untuk diprioritaskan lah Jatilawang karena darurat tinggi. Gedungnya sudah diminta yang punya. Mosok sesekolah hanya punya 2 kelas loh. Nah 2 kelas kok yang kelas 1, 2, 3, 4 kantor. Bayangke seperti apa susahnya jadi guru di Jatilawang 4. Sehingga bersyukurlah sing susuan gedungnya ngasih turah-turah karena regrup digabung sih gitu. Kalau melihat Jatilawang 4 kita sangat prihatin dan Kasimar juga bersyukur Pak daripada Jatilawang
4 itu 2 gedung kok nggo sekolahan bayangke gek rande latar wong begitu latar langsung ladang kentrang jadi anak-anaknya mainnya nang lapangan. Semoga segera teratasi lah dan yang punya juga semoga terketuk hatinya untuk ya mesake lah ngenteni gedung anyar. Kemudian teman-teman sekali lagi monggo juga kalau misalnya teman-teman di sekolah kok punya channel dengan anggota DPR, monggo dipersilahkan, nggak apa-apa. Misalnya jenengan punya kenalan anggota DPR, minta usulan atau mungkin minta bantuan, nggak masalah. Insya Allah itu juga diperbolehkan. Karena kita bisa mendapat bantuan dari berbagai jalur, tidak harus dari jalur Didikpora. Karena yang dari jalur Didikpora itu sudah banyak kena refocusing dan juga efisiensi sehingga banyak sekali yang terpending dan bahkan tercancel. Nek jenengan dikenalan bisa lewat anggota DPR itu lebih mulus jalannya karena tidak kena refocusing, biasanya akan lebih lancar. Hanya hati-hati teman-teman, kalau misalnya jenengan minta bantuan orang luar dan mereka minta uang muka, nggak usah. Karena apa? Karena sudah ada kepala sekolah yang lapor ke saya, Bu, ini kita mau dapat bantuan ini, tapi mereka minta uang untuk ya awal-awal lah sekitar 3 juta atau 6 juta. Tak jawab, rasa Pak, terima rasa duwe bangunan rapopo mangane kono kelangan katakanlah 3 sampai 6 juta, ya nek balik. Lagian duit sekolah di sekolahan, duit kepala sekolah, ya iman-iman nggih. Itu ada di Wanayasa loh. Makanya hati-hati kalau Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolahnya kok rasan mau dapat bantuan tapi harus nyetor dulu uang, nggak usah dilanjutkan. Saanane wae lah 2 kelas rapopo daripada kehilangan uang muka untuk bangunan yang iming-imingi itu, karena sekarang modus penipuan luar biasa sekali. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mohon maaf Mas Dani kalau agak panjang karena memang ini hal yang penting juga yang harus disampaikan ke teman-teman semua agar kita bisa selamat di zaman yang saat ini luar biasa. Kita harus hati-hati dan juga harus sesuai regulasi apa yang kita langkahkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.